Hai, di sini saya dan teman-teman saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang perlawanan terhadap Portugis. Yuk simak video yang telah kami buat. Latar belakang perlawanan Ternate terhadap Portugis. Konflik antara Ternate dan Portugis dimulai ketika orang-orang Eropa mencoba mengkristenkan penduduk Ambon. Selain itu, konflik antara Ternate dan Portugis juga disebabkan karena pengkhianatan kerjasama dan monopoli perdagangan oleh Portugis. Sultan Hairun adalah Sultan Ternate ke-23 yang bertahta dari tahun 1534 sampai dengan tahun 1570. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang sangat muda, yaitu 13 tahun. Sultan Hairun merupakan putra dari Sultan Bayanullah dan seorang wanita asal Jawa. Ia juga merupakan bapak dari Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah lahir pada 10 Februari 1528 dari pasangan Sultan Hairun dan Poki Tanjung. Ia merupakan penguasa ke-24 Ternate yang memerintah antara tahun 1570 sampai 1583. Ia dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku karena dapat mengusir Portugis dari Ternate dan dapat membawa Ternate mencapai puncak kejayaan. Selanjutnya ada dampak perlawanan Ternate terhadap Portugis. Yang pertama, hasil perlawanan dari rakyat Ternate membuat Portugis tersingkir ke Pulau Timor. Yang kedua, perginya Portugis membuka jalan bagi bangsa Belanda untuk menanamkan kekuasaannya terhadap Portugis. Yang ketiga, umat Islam dan Kristen hidup berdampingan. Yang terakhir, sebagian penduduk Pulau Timor memiliki keturunan Portugis. Sebagian besar penduduk Sulawesi Utara beragama Nasrani. Latar belakang dari adanya perlawanan Demak terhadap Portugis didorong dari faktor ekonomi dan religius. Hal ini karena dengan kedatangan Portugis di Malaka menyebabkan hubungan antara Jawa dan Malaka terputus, sehingga sisa produksi Jawa tidak dapat diekspor ke Malaka sebagai pelabuhan penghubung. Penyerangan Demak terhadap Portugis juga dilatar belakangi dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Dampaknya yaitu monopoli Portugis di Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di wilayah Asia karena tidak ada pelabuhan pusat transaksi komoditas. Kemudian Demak mengirim Fathahillah. Ia mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jalannya pertempuran. Yang pertama, ada ekspedisi Jihad 1. Pertempuran hebat terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Demak. Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu. Meskipun dikalahkan, Pati Unus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Demak. Yang kedua adalah ekspedisi Jihad 2. Pada tahun 1521, Pati Unus yang saat itu sudah menjabat sebagai raja memutuskan ikut ekspedisi ke Malaka dengan membawa 375 armada kapal baru. Namun, kedatangan armada kapal perang yang besar ini telah diantisipasi oleh Portugis. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai. Kapal pun hancur dan Pati Unus gugur akibat tembakan meriam itu. Selanjutnya ada perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang terjadinya perlawanan Aceh terhadap Portugis, yaitu pada awalnya Aceh menjadi salah satu tujuan perdagangan Portugis yang menguasai Malaka pada tahun 1511 di bawah kepimpinan Alfonso de Albuquerque.
Perlu kalian ketahui, Portugis ini termasuk salah satu bangsa Eropa yang menjajah samudera dengan misi 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Portugis memang mempunyai niat untuk menguasai perdagangan rempah-rempah beberapa wilayah di Indonesia yang dikunjunginya, termasuk Malaka dan Aceh. Rempah-rempah di Eropa merupakan komoditas yang mahal, maka dari itulah mengapa mereka ingin menaklukkan Aceh yang saat itu mempunyai pusat perdagangan yang paling ramai. Melihat aktivitas perdagangan yang begitu ramai dan berkembang pesat dibandingkan Malaka, Portugis pun menganggap Aceh sebagai ancaman bagi mereka. Dan pada saat itu pula, usaha Portugis untuk memonopoli perdagangan pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berlayar dan berdagang ke Laut Merah, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis, tindakan Portugis yang menjadi pesaing berat dalam perdagangan di Malaka, serta Portugis dianggap sebagai ancaman yang dapat menggagalkan cita-cita Aceh dan mengganggu kedaulatan Aceh. Pada 1537, Aceh untuk pertama kalinya mengirim ekspedisi ke Malaka untuk melakukan serangan militer terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis kala itu dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin yang didukung oleh sekitar 3.000 tentara. Meski cara rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis masih menemui kegagalan, tetapi Sultan belum menyerah. Serangan kedua dari Aceh terhadap Portugis. Setelah penyerangan pertama menemui kegagalan, Aceh melancarkan serangan lanjutan pada 1547. 1568, 1573, 1574, dan 1577. Tetapi belum juga berhasil mengusir Portugis. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636, kerajaan ini kembali membardir di Malaka. Meski sempat unggul di awal peperangan, untuk kesekian kalinya Aceh harus mengakui kekalahannya dan Portugis masih mampu bertahan di Malaka. Persiapan rakyat Aceh. Ketika terjadinya penyerangan Kerajaan Demak Malaka, Aceh membantunya dengan sekuat tenaga. Persiapan Aceh diantaranya: A. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. B. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. C. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Serangan Aceh gagal lantaran kekuatan militer Portugis lebih tangguh. Setahun kemudian, gantian Portugis menyerang Aceh, namun dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam beserta rakyatnya terus melakukan perlawanan kepada Portugis yang memonopoli perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Perjuangan rakyat Aceh kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda yang berkuasa antara 1607 sampai 1639. Serangan yang diarahkan ke Malaka pun tidak hanya bertujuan mengusir Portugis, tetapi juga untuk mewujudkan mimpi menyatukan Aceh dan Malaka. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda menghimpun kekuatan besar-besaran untuk menyerang Portugis di Malaka. Serangan militer Aceh baru berhenti pada 1629, di mana armada lautnya menderita kekalahan besar di pelabuhan Malaka Portugis. Setelah kekalahan itu, Iskandar Muda tidak pernah menyerang Malaka Portugis. Kebesaran Kesultanan Aceh tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi juga kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Asia Barat, terutama Turki. Tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh kontra Portugis. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadiran VOC dari Belanda yang kemudian merebut wilayah tersebut. Tokoh penting pada perlawanan Aceh terhadap Portugis. Yang pertama, Sultan Ali Muhammad Syah tahun 1514 sampai 1528. Sumbangan Sultan Ali Muhammad Syah yang paling besar adalah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penumpasan bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis telah menaklukkan Malaka, akan tetapi ambisi mereka untuk menduduki Aceh tidak dapat terwujud dengan mudah. Sultan Ali Muhammad Syah juga merupakan pendiri kerajaan Aceh.
Selanjutnya, yang kedua yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah tahun 1537 sampai dengan 1568. Adapun kontribusi yang ia berikan pada hal ini yaitu ia berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang terakhir ada Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Kontribusi yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yakni mengusir Portugis dari Malaka. Sultan Iskandar Muda memperkuat angkatan perang Aceh, terutama angkatan laut. Dirinya membangun angkatan perang dengan jalan persiapan anggota-anggota tentara yang sudah dilatih sejak muda. Sultan Iskandar Muda terkenal dengan raja kerajaan Aceh yang sangat gigih melawan Portugis.